Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode Jalan Dendam sebelumnya, Mian yang berhasil membuat kewalahan akhirnya memaksa Raja Pulau Karang yaitu Ki Samber menantangnya di pertarungan resmi demi kehormatannya sebagai pemimpin kerajaan tersebut. Lalu apakah Mian mampu mengatasi perlawanan Ki Samber? Baiklah, langsung saja. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Setelah mengalahkan Ki Samber, aku akan menantangmu, orang. Setelah mengucapkan itu, Mian segera menyusul Ki Samber. Kali ini, dia tidak ingin bermain-main lagi. Tombak catur tunggal sudah dalam keadaan terhunus saat ia tiba di hadapan Ki Samber. Raja Nusa Karang itu juga telah bersiap dengan senjatanya. Dua bilah cakar bertangkai tampak tergenggam di kedua tangannya. Seluruh tubuh Ki Samber juga pelan-pelan ditumbuhi sisik tebal berwarna hitam. Kekuatan sisik terenggiling itu tidak kalah dengan milik Gundalawereng, bahkan mungkin lebih. Senjata cakarnya juga mampu menembus ilmu kebal. Berhati-hatilah. Mian mendengar bisikan Ganggang Wilis di telinganya. Terima kasih atas peringatannya, Putri, bisik Mian sambil melihat ke arah tribun kehormatan. Serangan pertama dimulai oleh Ki Samber. Cakarnya langsung menyambar ganas ke arah kepala Mian. Jin terenggiling itu rupanya ingin menyelesaikan pertarungan secepat mungkin. Ia ingin menunjukkan kehebatannya di depan Ki Galih Segoro dan utusan Laut Utara. Tapi lawannya adalah Mian. Meski kekuatannya belum bisa dikerahkan maksimal, tapi ilmunya telah cukup mapan dan lengkap. Serangan-serangan Ki Samber berhasil dihindari dan ditangkisnya. Bahkan beberapa kali ujung tombaknya berhasil mematuk tubuh Ki Samber. Namun seperti yang sudah dibisikkan oleh Ganggang Wilis, sisik Ki Samber ternyata sangat kuat. Tombak catur tunggal hanya bisa menggoresnya, tapi tidak mampu menembus sisi itu. Sebaliknya, senjata cakar Ki Samber ternyata bisa menggetarkan energi pelindung Mian. Ia sampai terdorong mundur saat cakar itu berhasil memukul tubuhnya. Dari apa yang terlihat, Ki Samber menyimpan sebagian besar kekuatannya di senjata cakarnya itu, sama seperti Butowanara. Senjata mustika sehebat apapun, itu hanya sarana. Kekuatan sejati haruslah berada di dalam dirimu sendiri. Senjata bisa hilang atau dicuri, tapi tidak keyakinanmu. Wajangan Mayangkara melintas di kepala Mian. Mian meloncat mundur. Dipusatkannya sebagian energi ke mata. Lalu ketika kesempatan itu datang, diserangnya Ki Samber dengan salah satu ilmu yang diwarisinya dari Condromowo. Dua lari sinar putih pun keluar dan menghantam dada Ki Samber. Tubuh Ki Samber terdorong mundur beberapa langkah. Asap tipis terlihat mengepul dari dadanya. Namun ternyata serangan itu belum mampu membuatnya terluka. Serangan yang dilancarkan oleh Jin terenggiling itu justru semakin menggila. Berulang kali cakar Ki Samber berhasil menghajar tubuh Mian. Mian yang terdesak hanya bisa mempertahankan diri. Jurus-jurus tombak udan wayah rendeng bukannya tidak mampu menyentuh tubuh Ki Samber. Namun tebalnya sisik Ki Samber membuat setiap tusukan tombak catur tunggal menjadi kehilangan arti. Coba fokuskan serangan pada satu titik, seperti tetes air yang melubangi batu. Jika diserang berulang kali, sisi itu mungkin akan retak dan pecah. Kali ini, Mian mendengar suara Moza di telinganya. Setelah merenung sejenak, Mian memutuskan untuk mencoba usul Moza. Serangannya kini tidak lagi membabi buta seperti sebelumnya. Ia kini memusatkan serangannya di tempat sorot matanya tadi menghantam. Ujung tombak catur tunggal bergelak lincah
mencari kesempatan untuk mematuk dada Ki Samber. Ki Samber yang merasa yakin pada kekuatan perisai sisiknya tidak peduli pada serangan-serangan Mi'an. Ia terus memburu Mi'an dengan kedua cakarnya. Sengaja ia melakukan itu agar Mi'an tidak bisa menyerang lagi dengan matanya. Meski tidak membuatnya terluka, Ki Samber merasa malu terlihat kalah tenaga di depan para pejabat laut selatan dan utara. Kesombongan itu akhirnya harus ia bayar mahal. Apa yang diperkirakan Moza benar. Sisi yang diserang berulang kali oleh Mi'an akhirnya retak dan pecah. Saat Ki Samber sadar, semua sudah terlambat. Tombak catur tunggal telah berhasil menembus tubuh Raja Nusa Karang itu. Setelah mencoba meronta beberapa kali, tubuh Ki Samber terdiam untuk selamanya. Nyi Sembur yang melihat itu berdiri dan bersiap turun ke gelanggang. Kala Sapta, Kaladahana dan para pengawal lainnya juga melakukan hal yang sama. Siapapun yang memasuki arena, aku sendiri yang akan membunuhnya. Ki Samber sudah kalah. Itu artinya Nusa Karang juga ikut kalah. Ajeng adalah hak Mi'an sekarang. Ki Gali Segoro memberi peringatan kepada Nyi Sembur dan prajurit Nusa Karang. Sekarang tinggal urusan Mi'an dan Gundala Wereng. Apa tidak ditunda besok pagi aja, Ayah? Hari sebentar lagi gelap. Pasukan yang berjaga di luar pasti lelah dan butuh istirahat juga, usul Ganggang Wilis. Bagaimana, Wereng? Kau ingin melanjutkan atau menunggu besok pagi? Ki Gali Segoro ganti bertanya kepada Gundala Wereng. Kalau aku memilih bertarung sekarang, kalian tentu akan menyebutku curang dan pengecut, kan? Baiklah, aku akan bertarung besok. Tapi sebelum itu, ada yang ingin kubicarakan dengan Mi'an dan Moza. Cepat lakukan kalau begitu. Sebelum matahari benar-benar tenggelam, aku akan mengawalmu, perintah Ki Gali Segoro. Gundala Wereng dan Ki Gali Segoro mendatangi tempat kelompok Mi'an berada. Melihat itu, Mi'an langsung meloncat dan bergabung dengan Moza, Ajeng dan yang lain. Mereka semua sudah bersiap dengan senjatanya masing-masing. Sarungkan senjata, aku yang menjamin keselamatan kalian, ucap Ki Gali Segoro. Apa maumu, Wereng? Mengapa kau tidak turun ke arena? Tanya Mi'an. Bocah lau, bersyukurlah kau masih bisa bernafas sampai pagi besok. Aku kemari karena ingin menawarkan pertukaran dengan Moza. Pertukaran apa? Tanya Moza. Gundala Wereng menoleh ke tribun utama. Dua orang yang memanggul sebuah kotak lalu berjalan cepat ke tempat itu. Condromowo dan Candrasa menggeram. Mereka sepertinya sudah tahu apa yang sedang direncanakan Gundala Wereng. Buka segelku, maka Maina akan kubebaskan. Itu penawaranku. Jika tidak, akan kubunuh perempuan ini sekarang. Toh pada akhirnya sama saja. Aku akan tetap bertarung dengan Mi'an. Dengan atau tanpa segel, Mi'an tetap bukan tandinganku. Hati Moza, Mi'an dan yang lain seolah dicacah saat melihat kondisi Maina di dalam kerangkeng. Tubuh perempuan itu meringkuk lemah tidak berdaya. Seolah tahu jika Mi'an dan Moza ada di sana, Maina membuka matanya. Kalian semua selamat? Syukurlah, bisik Maina. Kemudian kembali terkulai. Aku pasti akan membebaskanmu, Mak. Aku bersumpah. Jangan bersumpah, bocah. Jika Moza tidak membebaskan segelku, perempuan ini tidak akan bisa melihat terbitnya matahari lagi. Ki Gali Segoro pasti tidak akan membiarkan itu. Urusan ini di luar tanggung jawab Ki Gali Segoro. Bukan begitu, Ki? Tanya Gundala Wereng sambil menoleh kepada Ki Gali. Sayangnya apa yang dikatakan Gundala Wereng benar. Pertarungan kalian pun bukan urusanku. Tapi karena terjadi di Laut Selatan, maka aku terpaksa harus hadir di sini. Jika kalian bertarung liar di sini, maka aku terpaksa menggunakan kekuatan pasukan Laut Selatan untuk menangkap kalian semua, hidup atau mati. Jawab Ki Gali Segoro. Mi'an menatap Maina.
Berbagai kenangan yang pernah dialaminya dengan perempuan yang sudah dianggapnya sebagai ibu sendiri itu bergantian lewat di benaknya. Bebaskan segelnya, Za. Tapi An, sudahlah, ikuti ucapanku. Ini bukan cuma untuk Maina, tapi juga untuk dirimu dan yang lain. Gundalawereng, ayo kita membuat perjanjian. Apapun hasil pertandingan besok, masalah akan selesai hari itu juga. Asalkan segelku terbuka, aku tidak akan mengganggu kau dan Moza lagi. Bagaimana dengan mahkota Pulau Ular Utara? Tanya Tali Geni. Itu urusan yang lain, Tali Geni, jawab Gundalawereng. Bebaskan segelku sekarang sebelum aku berubah pikiran. Moza yang kebingungan merasakan sebuah tangan memegang lengannya. Saat menoleh, ternyata Ganggang Wilislah yang melakukan itu. Buka segel itu, Za. Percayalah pada Mian. Kau beruntung memiliki pemuda seperti itu di sisimu, bisik Ganggang Wilis. Moza menatap Mian dan yang lain. Saat melihat mereka semua mengangguk, ia pun menempelkan telapak tangannya di dada Gundalawereng. Tubuh Moza bergetar hebat ketika cahaya hitam kemerahan perlahan keluar dan mengalir masuk ke tubuh Gundalawereng. Bersamaan dengan itu, mata Gundalawereng semakin memerah. Saat proses itu usai, Moza langsung jatuh pingsan. Entah karena senang atau terlalu bersemangat, Gundalawereng tiba-tiba saja berubah wujud menjadi naga. Wujudnya jauh lebih besar daripada sebelum segelnya terbuka. Sepasang sayap juga terlihat di punggungnya. Seketika itu juga, Ki Gali Segoro ikut mengubah wujudnya. Naga hitam jelmaan Gundalawereng kini berhadapan dengan seekor naga bersisik biru yang juga tidak kalah besarnya. Di sekelilingnya, Tali Geni, Candrasa, Condromowo, Nagawisa, dan Ajeng juga telah berubah wujud. Demikian juga dengan Nyi Sembur dan utusan dari Laut Utara. Semua bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Jaga sikapmu, Gundalawereng, atau kau akan mati di tempat ini sekarang, teriak Ki Gali Segoro. Seolah sadar, Gundalawereng kembali mewujud menjadi manusia. Satu persatu yang lain pun ikut berubah seperti semula. Maafkan aku, Ki Gali. Aku tadi tidak bisa mengendalikan dorongan itu, ucap Gundalawereng. Besok pagi, pertarunganmu dan Mian akan dilaksanakan. Setelah ini aku akan menemui utusan Laut Utara untuk membahas soal mahkota yang ikut menjadi taruhan. Malam ini, aku tidak ingin melihat keributan. Beristirahatlah kalian. Sampai jumpa besok pagi. Ayo Wilis, kita kembali ke kapal. Sepeninggal Ki Gali Segoro, Gundalawereng, Nyi Sembur, dan utusan Laut Utara ikut pergi. Di tempat itu hanya tersisa Mian dan kelompoknya. Sambil membawa Maina, mereka pun kembali ke hutan Merak. Tidak ada yang berbicara. Semua mengkhawatirkan apa yang akan terjadi esok pagi. Wujud baru Gundalawereng yang mengerikan membuat mereka bertanya-tanya bagaimana nasib Mian besok. Mian sendiri justru terlihat tenang. Tidak terlihat adanya keraguan atau kekhawatiran tentang esok. Dalam kebisuan itu, tanpa terasa, perjalanan mereka telah sampai di hutan Merak. Setelah meminta Moza dan yang lain untuk merawat Maina, Mian pamit untuk memulihkan tenaganya. Timur, Nagawira, Tali Geni, Nagawelang, Candrasa, dan Condromowo mencegat langkah Mian. Lupakan mahkota itu, An. Moza dan Maina sudah selamat. Ayo kita pergi dari sini, ucap Nagawelang. Nagawelang benar. Mahkota itu adalah urusan Pulau Ular Utara, bukan urusanmu. Bukan begitu, Paman Tali Geni? Tambah Nagawira sambil menoleh kepada Tali Geni. Benar, aku setuju dengan Nagawelang dan Nagawira. Aku tahu, kalian takut aku akan mati besok pagi. Tapi jangan khawatir, aku sudah siap untuk itu. Gundalawereng adalah pembunuh kedua orang tuaku. Jika lari, maka aku adalah anak yang tidak berbakti. Lagi pula aku sudah berjanji untuk bertarung besok pagi. Aku tidak ingin dikenang sebagai pengingkar janji seperti para politisi banci dan pejabat-pejabat lancung yang memenuhi tanah airku. Hidup cuma sekali,
Karena itu, walau cuma sekali, aku ingin melakukan hal yang berarti. Timur dan yang lain terdiam. Sorot mata Mi'an yang tenang menunjukkan jika ia sudah siap menerima apapun yang akan menjadi takdirnya esok. Condro mau maju dan menjabat tangan Mi'an. Saat ia mulai menyalurkan tenaganya, tiba-tiba Mi'an menarik tangannya hingga terlepas. Jangan, Dra, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Simpan energimu untuk kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi. Sekarang, izinkan aku untuk menenangkan dan memulihkan diri. Mi'an melangkah pergi. Kali ini, tidak ada satupun yang menghalangi langkahnya. Setelah punggungnya tidak terlihat lagi, mereka pun kembali ke tempat Moza dan yang lain berada. Saat mereka sampai, Ma'ina telah tersadar dan mencari Mi'an. Timur pun menceritakan apa yang baru saja terjadi. Mengapa Mi'an meminta Moza untuk melepas segel Gundala Wereng ya? Bukankah itu akan membuat ular itu semakin sulit dikalahkan? Tanya Lis bingung. Kau belum paham juga, Lis. Alasan Mi'an meminta itu adalah agar Moza tidak lagi menjadi target Gundala Wereng. Mi'an telah membebaskan Moza dari ancaman Gundala Wereng, jawab Ripka. Sementara itu, di kapal, Ki Galih Segoro sedang berunding dengan utusan dari Laut Utara. Mereka membahas segala kemungkinan yang bisa terjadi pada pertarungan Mi'an dan Gundala Wereng besok. Aku yakin pemuda itu akan kalah, Ki, ujar Senopati Layaran, pemimpin utusan Laut Utara. Aku juga berpikir demikian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Ki Galih. Ular itu terlalu berbahaya jika dibiarkan bebas. Kita harus membunuhnya, usul Welut Ireng. Dengan alasan apa, Welut Ireng? Tanya Senopati Layaran. Biar aku yang urus, Senopati. Akan kuadu domba dia dengan Nyi Sembur. Saat kekacauan terjadi, Laut Utara dan Selatan akan punya dasar untuk bergerak. Kali ini yang berbicara adalah Welut Putih. Di saat semua meributkan pertarungan itu, Mi'an justru sedang bersila tanpa memakai baju di sebuah tebing. Ia ingin menghabiskan malam terakhirnya untuk berserah. Segala tentang menang, kalah, hidup, dan mati sudah tidak menjadi beban lagi. Hatinya sudah damai saat melihat Ma'ina dan Moza terbebas dari Gundala Wereng. Tanpa keinginan selain untuk menunaikan kewajiban, Mi'an mulai menyerap energi alam. Beberapa saat kemudian, tombak catur tunggal tiba-tiba bergetar. Senjata itu lalu berubah menjadi 4 cahaya. Satu persatu cahaya itu lalu memasuki tubuh Mi'an. Tidak berselang lama, tampak tubuh Mi'an mengeluarkan asap hitam kemerahan disusul oleh asap kehijauan. 3 tompel yang selama ini menghiasi dadanya pelan-pelan menghilang. Tidak ada satupun ciptaan Tuhan di alam semesta ini yang ingin dikuasai dan dikendalikan oleh sesama ciptaannya. Mereka akan melakukan perlawanan. Satu-satunya jalan untuk meminjam kekuatan mereka secara damai adalah dengan hidup berdampingan, dengan saling memahami dan berbagi tanpa keinginan untuk menguasai. Hal itu juga terjadi pada Mi'an. Dalam kepasrahan totalnya, ego yang selama ini menjadi penghalang pun lenyap. Seluruh eksistensinya berhasil menyatu dengan semesta. Mi'an kini telah dianggap sebagai bagian dari semesta itu sendiri. Ia tidak perlu lagi menyerap energi. Akan tetapi, energi-energi itu yang datang kepadanya. Tidak ada lagi pilih dan pilah. Energi yang masuk adalah energi yang memang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan energinya. Tanpa sadar, Mi'an telah mencapai puncak dari ilmu Puspa Manunggal. Ganggang Wilis yang melihat energi-energi masuk ke tubuh Mi'an hanya bisa berdecak kagum. Sudah kuduga, Mi'an bukan pemuda sembarangan. Bahkan ayah saja pasti belum mampu menyerap energi alam seperti dia, bisiknya sambil menoleh pada Moza dan Ajeng. Jika ingin membantunya, sekaranglah saatnya, bisik Ganggang Wilis. Moza, Wilis, dan Ajeng segera duduk bersila. Ketiganya mengeluarkan energinya masing-masing. Tubuh Moza memancarkan energi Wijaya Kusuma, Ajeng dengan energi Brahma Seta, dan Ganggang Wilis dengan energi Segoro Bandengnya.
Ketiga energi berunsur tanah, api, dan air itu segera terhisap masuk ke tubuh Mi'an. Ganggang Wilis yang jatuh hati kepada Mi'an tentu tidak ingin pemuda itu meregang nyawa di tangan Gundala Wereng. Sebenarnya, ia ingin memberikan energinya secara langsung. Namun, saat melihat Mi'an menolak bantuan tali geni, ia mengurungkan niat. Ganggang Wilis pun memutuskan untuk mengikuti Mi'an. Di tengah perjalanan, ia melihat Ajeng dan Moza, maka ia pun mengajak mereka juga. Mi'an yang sedang tenggelam dalam keheningan dan kekosongan hanya bisa merasa malu saat menyadari betapa kecil wujud energinya di antara energi-energi lain yang ada di alam semesta. Jika di lembah Mayangkara, ia masih melihat batu, kayu, semut, dan benda-benda lain sebagai objek, maka saat ini ia memandangnya sebagai subjek. Saat terjaga, Mi'an merasakan tubuhnya semakin ringan. Seluruh energi yang ada di dalamnya bergerak bebas tanpa rasa nyeri seperti biasanya. Apa yang pernah diwejangkan Ki Selawukir kembali terngiang di telinganya. Jika kau berjodoh, nanti kau akan menemukan apa itu energi sejati. Saat itu terjadi, segala perbedaan wujud dan ukuran tidak lagi berarti. Aku, kamu, dia, dan mereka tidak lagi bernama. Semua adalah satu dalam semesta. Nafasmu adalah nafasnya, begitu juga sebaliknya, ucap Ki Selawukir saat itu. Meski masih samar-samar, Mi'an mulai mampu memahami apa maksud dari wejangan itu. Ketika semburat jingga muncul di timur, Mi'an bergegas kembali ke tempat kelompoknya berada. Ajeng, Moza, dan Ganggang Wilis sendiri sudah lama pergi sebelum Mi'an menyelesaikan lakunya. Sesampainya di sana, hal pertama yang dilakukan Mi'an adalah menemui Ma'ina. Diciumnya kaki Ma'ina sebagai tanda bakti sekaligus meminta restu. Perempuan yang sudah dianggap sebagai ibunya sendiri itu mengelus kepala Mi'an sambil mengucap doa. Setelah itu, Mi'an menemui Candrasa, Condromowo, Timur, Lis, Kilik, dan anggota kelompok yang lain untuk berpamitan. Orang terakhir yang ditemuinya adalah Ajeng dan Moza. Tidak lama kemudian, utusan penjemput dari Nusa Karang datang. Mereka ditemani oleh pasukan Laut Selatan yang dipimpin oleh Suro Emas dan Suro Perak. Ki Galisegoro sengaja mengutus mereka karena takut pasukan Nusa Karang akan berbuat gila akibat kematian Ki Samber. Mi'an dan rombongannya segera mengikuti pasukan itu menuju tempat pertarungan. Jumlah penonton di arena jauh lebih banyak dari sebelumnya. Nyi Sembur ditemani oleh banyak pengawal utama. Demikian juga dengan Ki Galisegoro dan Senopati Layaran. Bahkan, meski tidak sebanyak yang lain, terlihat pula kehadiran Panji Laut Timur dan Barat. Saat Mi'an memasuki tempat itu, Gundala Wereng langsung meloncat ke tengah arena. Lama sekali kau bocah lawu. Sengaja aku tadi tidak sarapan karena ingin menikmati tubuhmu itu. Ayo cepat, perutku sudah kelaparan, teriak Gundala Wereng. Mi'an hanya tersenyum. Usai mencium tangan Ma'ina dan pamit kepada Moza, ia memasuki palagan. Gundala Wereng langsung menyambut kedatangan Mi'an dengan serangan. Pedang hitam yang digenggamnya menebas berulang kali ke arah Mi'an. Dengan lincah, Mi'an berhasil menghindari semua serangan. Tombak catur tunggal yang ada di dalam dirinya mewujud kembali sebagai senjata. Kali ini, giliran Gundala Wereng yang harus berjuang melawan derasnya jurus Udan Wayah Rendeng. Tapi, kekuatan Gundala Wereng memang luar biasa. Tusukan demi tusukan tombak catur tunggal tidak mampu melukainya. Kau pikir tombak panjangmu bisa melukaiku? Perisaiku tidak selemah terenggiling itu. Jangankan tombakmu yang karatan itu, tombak Sabdo Guntur yang katanya jelmaan petir saja tidak akan bisa menembus sisikku, ejek Gundala Wereng. Aku memang tidak berniat melukaimu, Wereng. Menurut aturan, jika ada ular, maka tugasku adalah mengusirnya dulu. Karena itu, aku tadi hanya menggeser-geserkan ujung tombakku saja di kulitmu. Mi'an membalas ejekan Gundala Wereng. Bocah setan, akan kupanggang tubuhmu. Pedang Gundala Wereng menyala merah.
Setiap serangannya menyebarkan aura panas. Sesekali mulutnya terbuka menyemburkan api atau bola api. Serangan bertubi-tubi itu membuat Mian mendesak mundur. Beberapa kali tubuhnya terhuyung akibat terhantam bola api Gundala Wereng. Sebuah tebasan pedang bahkan membuatnya terdorong dan terjatuh. "Menyerahlah bocah, sehebat apapun ilmumu, kau tidak akan mampu melawan calon Maharaja Ular." Mian hanya terdiam. Hawa panas yang tadi sempat dirasakannya perlahan lenyap seiring dengan mengalirnya energi berhawa dingin. Ujung tombak catur tunggal juga telah mengeluarkan cahaya kuning warna energi air. Setelah hawa panas itu lenyap, Mian bangkit dan melanjutkan pertarungan. Serangan Mian kali ini lebih terarah. Bola-bola dan semburan api milik Gundala Wereng tidak lagi menjadi gangguan berarti. Energi Segoro Bandeng milik Ganggang Wilis yang telah berhasil melebur di tubuhnya berhasil memadamkan energi api yang dilontarkan Gundala Wereng. Ki Gali Segoro yang mengawasi pertarungan itu terlihat tidak percaya saat Mian mampu menggunakan energi yang serupa dengan ilmu andalannya. Bagaimana pemuda itu bisa memiliki energi serupa dengan ilmu keluarga kita? Bahkan dari auranya, energi Mian sepertinya lebih murni dari milikku sendiri, bisiknya sambil menoleh kepada Ganggang Wilis. Sebab energi ayah masih dikotori oleh keinginan untuk menjadi kuat, sedangkan Mian tidak, jawab Ganggang Wilis sambil tersenyum bangga karena energinya bisa berguna untuk Mian. Tiba-tiba terciumlah aroma busuk yang menyengat. Saat kembali melihat ke arena, Ki Gali Segoro melihat tubuh Gundala Wereng mengeluarkan asap hitam. Segera saja ia mengerahkan energi pelindung untuk membentengi dirinya dan Ganggang Wilis. Ular sesat itu ternyata pernah menelan Sosro Molo. Aku mengenali aroma dan energi racun mayat ini. Wilis, kerahkan tenagamu untuk mengusir racun yang sudah terlanjur masuk. Semua yang hadir di arena itu juga melakukan hal yang sama. Moza dan Ajeng kembali menggabungkan energi mereka untuk menciptakan energi pelindung. Tali Geni, Condromowo dan yang lain juga berbuat sama. Hal tersial menimpa para prajurit Nusa Karang yang berkemampuan rendah. Racun mayat membuat tubuh mereka membusuk hidup-hidup. Asap itu seolah hidup dan mengikuti kemanapun Mian bergerak. Setelah lelah menghindar, ia memilih diam. Asap itu pun langsung menyelimuti tubuhnya hingga tidak bergerak lagi. Lalu, seperti jutaan jarum, asap beracun milik Gundala Wereng mencoba memasuki tubuh Mian lewat semua lubang yang ada, termasuk pori-pori. Tapi energi Wijaya Kusuma dan Brahma Seta melindungi Mian. Racun sehebat apapun akan menguap jika dibakar pada suhu tinggi. Pelan tapi pasti, selimut asap hitam yang mengepung tubuh Mian menipis dan menghilang. Gundala Wereng yang sudah merasa menang terkejut saat tombak catur tunggal tiba-tiba saja menghantam dadanya. Serangan gabungan dari 4 elemen itu membuat tubuhnya terdorong surut dan hampir terjatuh. Kau ternyata memiliki ilmu siluman, bocah. Baiklah, aku tak akan main-main lagi. Lalu naga hitam pun itu muncul. Tubuh raksasanya melayang di udara, sama seperti sebelumnya. Seluruh makhluk bukan manusia ikut menjelma pula. Mereka bersiap jika Gundala Wereng tiba-tiba menjadi gila. Ki Gali Segoro tahu kekuatan Gundala Wereng akan meningkat tajam saat berada di wujud aslinya. Hal yang sama juga terjadi pada mereka. Saat kekuatan energi lawan meningkat, semesta yang telah menganggap Mian sebagai bagian dari dirinya menjawab tantangan Gundala Wereng. Perlahan, energi-energi yang ada di tempat itu memasuki tubuh Mian. Batu, kayu, tanah, air, angin berlomba meminjamkan energi mereka untuk menolong Mian. Tubuh Mian berubah menjadi 3, kemudian 7, dan akhirnya 15. Besarnya energi membuat setiap bayangannya juga bisa melakukan ilmu kakang kawah Adi Ari-Ari. Tanpa menunggu lama, kali ini justru Mian yang lebih dulu menyerang Gundala Wereng.
Bergantian energi angin, api, air, dan tanah yang tersalur lewat tangan Mi'an dan ke-14 bayangannya menghajar tubuh Gundala Wereng. Meski energinya luar biasa, namun menghadapi serangan tanpa henti dari Mi'an cukup membuatnya kerepotan. Apalagi energi Mi'an seolah tidak ada habisnya. Naga hitam itu pun akhirnya kelelahan. Apa yang membedakan kekuatan Mi'an dan Gundala Wereng adalah cara memperolehnya. Jika diumpamakan, kekuatan Mi'an ibarat sebuah sungai yang akan terus berair selama mata airnya ada. Sementara kekuatan Gundala Wereng hanyalah sebuah wadah yang isinya tidak bisa datang sendiri. Karena itulah, untuk menambah kekuatannya, Gundala Wereng selalu menelan energi dari para lawannya. Pertempuran dengan Mi'an yang dianggap Gundala Wereng sepele ternyata mampu membuatnya kelelahan dan terluka dalam. Matanya menatap pada anak buahnya yang ada di tempat itu. Kemudian ia langsung melesat menuju tempat mereka. Tanpa peringatan, ditelannya satu persatu anak buahnya itu. Lalu ia beralih ke kelompok Mi'an dan menyerang Moza. Tidak ada satupun yang menduga Gundala Wereng akan melakukan itu. Bahkan Ki Galis Segoro pun tidak menyangkanya. Saat ia bergerak, semua sudah terlambat. Moza telah berada di tangan Gundala Wereng. Ia pun menyusul ke arena pertarungan. Ganggang Wilis yang telah berubah wujud menjadi naga putih ikut juga datang. Demikian juga dengan Candrasa, Condromowo, Taligeni, Nagawira, Ajeng, serta utusan dari Laut Timur, Barat, dan Utara. "Kau pikir kau bisa selamat dari kami, Gundala Wereng?" tanya Ki Galis Segoro. "Mati pun tak masalah, tujuanku sudah tercapai. Tapi aku tidak akan bisa tidur nyenyak jika bocah keparat itu masih hidup," jawab Gundala Wereng. "Apa maumu, Wereng?" tanya Mi'an yang telah menyatukan diri dengan bayangannya. "Aku mau kekuatanmu. Kau pilihlah, nyawa gadis itu atau nyawamu." Mi'an menatap Gundala Wereng. Tangan naga itu menggenggam erat tubuh Moza. Tidak ada satupun kesempatan untuk menyerangnya tanpa membahayakan keselamatan Moza. "Baiklah Wereng, lepaskan Moza. Baru setelah itu aku akan menyerah." "Kau pikir aku sebodoh itu?" "Aku tidak pernah mengingkari ucapanku, Wereng." "Saudara-saudara, tolong tinggalkan tempat ini. Biarkan cuma kami bertiga yang menyelesaikan masalah ini," ucap Mi'an pada semua yang ada di tempat itu. "Tapi An," bantah Candrasa. "Pergilah Sa, suatu hari nanti kau pasti akan faham," jawab Mi'an sambil tersenyum. Satu persatu mereka meninggalkan arena pertarungan. Setelah semua telah pergi, Mi'an meletakkan tombaknya. "Sekarang lepaskan Moza, Wereng." Gundala Wereng menatap ragu-ragu. Ia lalu mengambil tombak catur tunggal. Setelah merasa yakin, naga itu melepaskan Moza yang pingsan di tanah. "Manusia ternyata memang bodoh. Kalian selalu kalah jika berurusan dengan cinta," ucap Gundala Wereng sebelum menelan tubuh Mi'an. Suasana arena menjadi senyap. Bahkan sampai Gundala Wereng terbang meninggalkan tempat itu, tidak ada satupun yang bergerak. Keriuhan baru terjadi setelah Candrasa meraung keras. Sontak suara itu membuat yang lain tersadar dan berlomba menuju arena pertarungan. Tapi selain menolong Moza, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Mi'an dan Gundala Wereng telah lenyap. Hujan air mata pun jatuh di Nusa Karang. Ki Galis Segoro meminta maaf pada Naga Welang atas insiden yang terjadi. Karena Gundala Wereng telah melakukan pelanggaran berat, maka statusnya sebagai Raja Pulau Ular Utara dan Buaya pun batal. Ia bahkan menjadi buronan di kalangannya sendiri. Untuk sementara, kekuasaan kedua pulau itu dipegang oleh Senopati Layaran. Anak buah Gundala Wereng yang tersisa menjadi tawanan sampai ada keputusan dari Istana Laut Utara. Satu persatu rombongan meninggalkan Nusa Karang. Atas izin Ki Galis Segoro, Ganggang Wilis memilih tetap tinggal di Nusa Karang untuk sementara waktu bersama rombongan Naga Welang. Mereka kini tidak lagi tinggal di hutan Merak.
Nyi Sembur yang merasa segan pada Ganggang Wilis mengizinkan Naga Welang dan rombongannya tinggal di istana. Kesedihan jelas masih terbaca di wajah Maina, Moza, Lis, Timur, dan yang lain. Tapi tak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain hanya mendoakan Mian. Pada kesempatan itu, Kilik, Dok, Jatayu, Musang Api, dan Ripka mengungkapkan keinginan mereka untuk pamit. "Aku harus kembali untuk menggantikan posisi Guru Pius," ucap Ripka. "Aku dan Dok juga akan pulang. Hutan peninggalan Darwis adalah amanah yang harus aku jaga. Setelah pensiun nanti, kembalilah ke sana, Mur. Kau adalah pewaris dari hutan itu." Musang Api berbicara kepada Timur. "Akan kuusahakan, Kek," jawab Timur. 2 hari kemudian, rombongan Naga Welang meninggalkan Nusa Karang. Maina, Moza, Lis, Timur, Alit, Johan, Chandrasa, dan Condromowo memutuskan untuk kembali ke lembah Mayangkara. Ajeng juga ikut bersama mereka. Kondisi Baluran yang belum jelas membuat ia harus menunda kepulangannya. Taligeni ikut bersama rombongan Naga Welang untuk menghadap ke Istana Laut Utara. Mayangkara menyambut kedatangan mereka dengan hangat. Saat mendengar apa yang terjadi pada Mian, wajahnya berubah. "Semoga saja pengorbanan Mian tidak sia-sia," ucapnya pada Moza dan yang lain. Hari demi hari dilalui Moza dan Ajeng dengan melatih diri. Kesibukan itu membantu mereka untuk terlepas dari kesedihan atas lenyapnya Mian. Maina, Timur, Lis, Alit, dan Johan telah kembali ke Malang. Chandrasa dan Condromowo memilih untuk melakukan penyelidikan di Baluran. Apa yang terjadi di Nusa Karang membuat Mbah Sirna bersuka cita. Sama seperti Moza, ia yakin Mian pasti sudah tewas di perut Gundala Wereng. Harapannya untuk mendapatkan Mustika Wijaya Kusuma kembali berkobar. Apalagi saat ini Mbah Sirna telah berhasil mendapatkan 20 jenglot Sosromolo. Malam ini Mbah Sirna sengaja menunggu pulangnya Dr. Asti yang dijemput Johan. Di antara anggota kelompok Mian, Mbah Sirna menganggap Johanlah orang terlemah di kelompok itu. Tujuan Mbah Sirna adalah mencari tahu tempat persembunyian Moza. Setelah lama menunggu dan Johan tidak juga keluar, Mbah Sirna memutuskan untuk memasuki tempat praktek Dr. Asti. "Orang pacaran kok ditunggu? Goblok benar aku ini," gerutunya. Kemunculan Mbah Sirna yang begitu tiba-tiba membuat Johan tidak bisa berbuat banyak saat tangan kakek sesat itu mencengkeram tangan Asti. "Jangan macam-macam, Han. Aku tahu kau punya sedikit ilmu, tapi ilmumu itu jelas bukan tandinganku. Katakan saja di mana Moza berada, atau akan kupatahkan leher kekasihmu ini." "Meski ku beritahu juga percuma. Kau tidak akan bisa menembus penghalang tempat itu," ujar Johan. "Karena itu tidak masalah jika kau mengatakannya, kan?" Melihat tangan Mbah Sirna semakin kuat menekan leher Asti, Johan tidak punya pilihan lain. Ia pun menceritakan lokasi lembah Mayangkara kepada Mbah Sirna. Setelah berhasil mendapatkan keterangan, Mbah Sirna pun menghilang dari tempat itu. Johan langsung menghubungi Timur untuk menceritakan apa yang baru saja terjadi. Saat tiba di Gunung Lawu, Mbah Sirna baru tahu apa yang diceritakan Johan ternyata benar. Ia tidak bisa memasuki lembah Mayangkara. Untuk menyampaikan pesan, Mbah Sirna melakukan cara kejam. Ditangkapnya banyak monyet, lalu disiksanya. Dari keterangan Johan, Mbah Sirna tahu monyet-monyet itu akan datang ke lembah Mayangkara untuk meminta pengobatan. Mayangkara, Moza, dan Ajeng tahu jika monyet-monyet itu dilukai oleh Mbah Sirna. Timur, Lis, dan Alit yang diharapkan untuk membantu ternyata terhalang oleh tugas. Mereka diperbantukan untuk mencari koruptor yang sengaja disembunyikan oleh kroninya. "Aku akan keluar, Ayah. Aku tidak tega melihat para sahabatku ini disiksa oleh Mbah Sirna." "Ilmumu masih belum bisa melawan pasukan mayat hidup milik Mbah Sirna, Za," ucap Mayangkara. "Bagaimana dengan panah apiku, Tuan?" tanya Ajeng. "Entahlah,
Aku sendiri belum pernah berhadapan dengan Sosromolo, tapi dari yang aku dengar, ilmu kebal mereka luar biasa. Moza akhirnya menuruti anjuran Mayangkara untuk menunggu kehadiran Timur, Lis dan Alit sebelum keluar dari lembah. Demi keamanan, Mayangkara meminta seluruh monyet untuk tinggal di lembah. Tanpa sepengetahuan mereka, diam-diam Mbah Sirna telah meninggalkan lereng Lawu. Berbekal informasi tentang Dewi Merak Putih yang ternyata ada bersama Moza, Mbah Sirna memutuskan untuk pergi ke Baluran. Candrasa dan Condromowo yang telah beberapa lama berada di daerah kekuasaan Handoko untuk menyelidiki kekuatannya juga berusaha mencari tahu keberadaan keluarga Ajeng. Namun, gerak-gerik mereka ternyata memancing kecurigaan Mahesa Waja, salah satu prajurit utama di kerajaan Handoko. Ia dan 4 orang anak buahnya lalu mendatangi Candrasa dan Condromowo. "Apa keperluan kalian datang ke Baluran?" tanya Mahesa Waja. "Hanya berjalan-jalan saja, Tuan. Kawanku ini dari laut. Ia ingin melihat suasana yang berbeda," jawab Condromowo. "Mengapa kalian bertanya-tanya tentang keluarga Merak?" Mahesa Waja menatap tajam Condromowo. "Dulu aku memiliki teman di keluarga itu, Tuan." "Lupakan saja. Keluarga itu ada di penjara karena melakukan pengkhianatan." "Benarkah? Aku tidak menyangka," ucap Condromowo. "Jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh lagi, atau aku akan menangkap kalian." "Baik, Tuan, maafkan kami." Mahesa Waja lalu meninggalkan Candrasa dan Condromowo. Handoko mengatakan jika akan ada tamu penting yang akan berkunjung. Ia pun segera menuju ke istana. Condromowo dan Candrasa sendiri melanjutkan pencarian mereka, tentu saja dengan cara yang lebih hati-hati dan tidak menarik perhatian. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya. Besok pas jam sahur kita lanjut lagi. Aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Jangan lupa subscribe, komen, dan tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit. Selamat berpuasa untuk teman-teman yang menjalankan. Sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.